Sama kita hormati orang-orang tua kita ya yang hadir di tengah-tengah kita, para mama, abang-abang, adik-adik, ponakan yang lain ya, semoga semuanya diberkahi Allah Azza wa Jal. Merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dan selalu kita hadirkan di setiap, atau yang harus kita hadirkan selalu untuk kita hadirkan, yaitu nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang-orang yang bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Ini merupakan nikmat yang sangat agung karena betapa banyak Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nikmat-nikmat ini kepada hamba-hambanya selain kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan kebaikan, apapun itu wa taala ini, agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat tersebut untuk kita. Di antara nikmat yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi orang-orang yang bisa untuk menjaga, yang bisa untuk selalu menjalin hubungan silaturahmi. Ya, menikmat ini kita bisa saksikan tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan, atau tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Betapa banyak orang-orang yang dengan mudahnya, ya, dengan permasalahan-permasalahan yang kecil mungkin, dengan mudahnya tidak bisa saling sapa, tidak bisa saling memaafkan, tidak bisa saling menanyakan kabar, atau tidak bisa saling mengunjungi. Maka menjaga silaturahmi para eh, menjaga silaturahmi ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan-keutamaan yang menjelaskan tentang fadilah, tentang keutamaan menjaga silaturahmi. Banyak keutamaan-keutamaan, ya, baik dalil-dalil Al-Qur'an maupun dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam bersabda, "Ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi darih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, dalam hadis lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', ya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan suatu rahim. Maksudnya apa? Dia tidak akan bisa langsung masuk surga, tapi dia harus melewati pembersihan dulu dari neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ya. Lihat, tadi kita bacakan, ya, dalil-dalil tentang keutamaan
menyambung silaturahmi, dan kita juga telah bacakan 2 hadis, ya kira-kira 2 hadis, masih banyak lagi dalil yang lain tentang bahaya ketika kita memutuskan silaturahim. Kemudian poin berikutnya yang ingin kita sampaikan, eh, terus apa sih kiat-kiat, ya, atau apa yang bisa kita lakukan agar kita, ya, tidak salah atau kita bisa selalu menjaga hubungan silaturahim ini. Ingat, ya, suatu amalan ketika dia ada pahala besar di balik amalan tersebut, pasti cobaannya juga berat. Cobaannya juga berat. Ya. Karena besarnya pahala suatu amalan, karena ada tantangan juga yang besar di balik besarnya pahala tersebut. Maka agar kita bisa selalu menjaga hubungan silaturahim, yang pertama, poin yang pertama, hendaklah ini semua kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita hadir? Kita bukan karena takut dan khawatir menjadi bahan gunjingan, bahan pembicaraan, gak enakan, dan semisalnya. Tapi kenapa kita hadir? Kenapa kita berusaha menyapa? Kenapa kita berusaha untuk mendoakan keluarga kita? Kenapa kita senantiasa berusaha untuk memberikan hadiah, tegur sapa, menanyakan kabar? Yang melandasi kita ini adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan di balik apa yang kita lakukan, kita tidak menginginkan balasan. Walaupun seyogyanya orang yang merasakan kebaikan dari saudaranya atau dari orang lain, dia harus berterima kasih dan membalas dengan kebaikan yang sama. Tapi ketika orang yang berbuat baik tersebut, kita diajarkan oleh syariat kita, ya, lakukan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya pujian yang kita dapatkan dari orang yang sama dengan kita, kotor, berlumur dengan dosa. Apalah artinya, ya, pujian-pujian tersebut ketika pujian manusia kita dapatkan, sementara murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan setelah pujian tersebut. Tentu ini tidak ada artinya. Maka niatkan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Agar semua apa yang kita lakukan, seperti kehadiran kita di malam ini, ya, kita tahu semua punya kesibukan, ya, semua punya pekerjaan, semua seharian bekerja, membanting tulang, ya, letih, capek, dan seterusnya. Maka sangat rugi kita ketika kita, ya, melangkah dari rumah ini tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi kita. Tapi ketika ini kita niatkan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka biiznillah kita akan mendapatkan janji-janji melalui, ya, lisan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan tadi. Ini orientasi tujuan utama kita dalam kehidupan ini. Kehidupan ini kita hanya menunggu, ya, dan menjalankan, jangan sampai kita keluar dari apa yang menjadi tujuan utama kita dalam kehidupan ini. Tujuan utama kita dalam kehidupan mencari ridha Allah, mencari kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, yaitu kelak di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang sangat penting. Poin yang sangat penting. Niatkan semua yang kita lakukan ketika kita hadir berkunjung ke rumah saudara-saudara kita, ketika kita mengirimkan WhatsApp, ketika kita menyempatkan diri untuk menelpon, ketika kita ingin memberikan hadiah, ketika kita ingin mendoakan mereka di belakang mereka. Niatkan ini, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya yang sangat penting. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi SAW memberikan seperti apa menyambung silaturahmi yang sempurna. Coba kita bacakan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, al-wasilu laisa al-wasilu bil mukafi, walakin al-wasil alladhi idza qata'at rahimahu wasalaha.
orang yang menyambung silaturahmi tersebut, kata Nabi SAW, ya ini tingkat yang paling tinggi. Jadi menyambung silaturahmi itu ada tiga tingkatan dia. Yang paling tinggi kata Nabi SAW, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi yang sempurna, tingkatan yang sempurna, bukan dia menyambung karena ingin membalas. Orang pernah saudaranya pernah memberikan hadiah kepadanya, baru dia memberikan hadiah. Saudaranya pernah berkunjung kepadanya, baru dia berkunjung. Saudaranya pernah mengirimkan WhatsApp kepadanya, baru dia balas. Saudaranya pernah menyapa, tunggu dulu saudaranya menyapa dia, baru dia balik menyapa. Bukan ini tingkatan yang paling tinggi kata Nabi SAW. Tapi orang yang paling tinggi tingkatan silaturahimnya kata Nabi SAW, walakinnal wasilah, akan tapi orang yang sempurna. Tingkatan yang paling tinggi dalam menyambung silaturahim adalah orang yang ketika silaturahim itu diputuskan, maka dia senantiasa berusaha untuk menyambungnya, dia berusaha untuk memperbaikinya, dia berusaha untuk menjaganya. Ya, untuk menjaga. Kenapa? Dia adalah bentuk yang sempurna, maka dia paham. Yang dia lakukan ini dia bukan mengharapkan terima kasih, dia bukan mengharapkan pujian dari saudara-saudaranya, tidak. Tapi yang dia harapkan karena dia tahu dan mengerti yang melandasi dia melakukan ini adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Ya, ini pentingnya poin yang pertama yang kita sampaikan tadi, ya. Jaga niat, ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, poin yang selanjutnya agar silaturahim ini bisa terjalin, terjaga selalu, ya, ajarkan, kenali nasab-nasab kita. Kenali siapa karib-karib kerabat kita. Ajarkan kepada anak keturunan kita, ini sianu, dan sianu. Itu hubungannya kita dari jalur ini, terutama yang jalur nasab, ya, jalur nasab bukan jalur ibu, tapi jalur dari ayah, ya. Tapi juga bukan berarti jalur ayah saja, tidak. Silaturahmi di sini dari jalur ibu dan dari jalur ayah, atau dari saudara, dari paman, bibi, dan seterusnya. Ya, ajarkan. Tujuannya apa? Biar ini selalu terjaga. Biar ketika kita tidak berada lagi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah anak keturunan kita, mereka bisa melanjutkan, ya, mengenali dan menjaga hubungan silaturahim ini. Kemudian, ya, kemudian siapa sih yang berhak kita untuk utamakan? Ya, ketika kita memiliki keluarga besar misalnya, ya, maka yang berhak untuk kita utamakan itu yang paling terdekat kepada kita, ya. Seorang anak tentu mendahulukan orang tuanya, ya, orang tuanya yang didahulukan, ya. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Para keluarga yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan ketika kita, ya, bersama di tengah-tengah keluarga, ya, harus apa namanya, at-taqadi wat-taghaful, ya. Apa maksudnya? Pura-pura tidak tahu, ya. Bisa dikatakan pura-pura tidak tahu. Ada dengar saudara kita bercerita ini, cerita itu, ya kadang kita tidak perlu buru-buru untuk memberikan komentar. Tapi kita pura-pura tidak tahu. Kadang solusi dari sebuah permasalahan adalah diam. Solusi dari sebuah permasalahan adalah pura-pura tidak mendengar. Pura-pura tidak tahu. Karena kita harus hikmah melihat mafsadat dan maslahat setelahnya ketika kita memberikan komentar. Ya, apakah komentar kita itu akan memancing menjadi pematik, ya, terjadinya mafsadat yang lebih besar, ya, kericuhan, kekacauan di tengah-tengah orang-orang yang harus kita jaga hubungan kita dengan mereka, atau ketika kita yakin komentar kita bisa memperbaiki keadaan, maka silahkan. Tapi ketika kita tidak bisa menjamin ini dan bahkan mudaratnya lebih besar, maka perlu kita at-taghaful wat-taghadi. Pura-pura tidak tahu. Ya, pura-pura tidak dengar. Ini apa tujuannya? Tujuannya lah untuk
merealisasikan atau mendapatkan, ya, menciptakan kemaslahatan yang lebih besar. Kemudian juga di antara yang perlu kita perhatikan, ya, ini karena kajian pembuka, insya Allah di kajian selanjutnya kita akan ambilkan sebuah permasalahan-permasalahan yang penting, ya, terutama pondasi-pondasi dalam agama, insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Eh, eh, Kemudian juga yang perlu kita jaga, ya, tidak selalu tawadhu. Ketika kita berkumpul masing-masing, jangan, ya, merasa dia yang lebih ini, merasa dia yang lebih hebat, merasa dia yang lebih, yang harus dihormati, dia merasa dia yang lebih berjasa dan seterusnya. Ini perlu poin ini, ya, at-tawadhu'u walinul janib, ya, tawadhu, ya, yang saling saling tawadhu, ya. Bukan, ketika kita berkumpul seperti ini bukan ajang untuk mencari-cari kesalahan, bukan ajang untuk pamer, ya, pamer ini dan itu, enggak. Ajang kita untuk, ya, menanyakan kabar, ya, saling menyebar menebar senyuman, ya. Dan setelah itu hati kita juga tenang, kembali ke rumah masing-masing, ya, tanpa ada bekas, ya, yang membuat kita tidak nyaman setelahnya. Maka ini juga perlu kita kita perhatikan. Ya, kita perhatikan Nabi SAW bersabda, "Man ma tawadha ahadum lillah illa rafa'ahu." Tidaklah seseorang tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tawaduk tersebut Allah akan angkat, tinggikan derajatnya. Akan tinggikan akan tinggikan derajatnya, ya. Saling tawaduk, saling menghargai, ya. Ya, yang tua kita posisikan di posisinya, ya. Ketika yang tua memberikan nasihat, mengingatkan kita, maka jangan kita membangun dhon, ya, prasangka-prasangka yang tidak baik, ya. Maka kita tanamkan, kenapa orang tua kita menegur kita, kenapa orang tua, ya, sedikit memarahi kita, ya. Maka kita harus berpikiran berpikiran positif. Tidak lain yang kecuali yang mereka inginkan dari itu semua adalah kebaikan untuk kita, kemaslahatan untuk kita, ya, kemaslahatan untuk kita. Toh pun yang kecil, yang muda juga akan, estafet ini akan selalu berputar, ya. Yang tadinya statusnya sebagai anak akan menjadi orang tua, yang tadinya status sebagai ponakan akan menjadi om dan semisalnya, yang tadinya status sebagai om akan menjadi kakek dan seterusnya. Seperti itulah kehidupan, ya. Maka ini harus kita kita jaga. Kemudian, ya, yang penting juga kita perhatikan, ya, ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul seperti ini, ya, selalu manfaatkan waktu itu untuk tanasuh, untuk saling mengingatkan, memberikan nasihat, menegakkan amar ma'ruf nahi nahi mungkar, ya. Saling mengingatkan. Semua kita mempunyai kesalahan. Tidak ada yang bisa mengatakan, ya, dia adalah yang sempurna. Tapi kita harus pahami, kita harus tanamkan di diri kita ini. Kalaulah dosa itu memiliki bau, ya, maka tidak ada satupun orang yang mau mendekati kita. Bahkan orang yang paling kita cintai akan meninggalkan kita. Tapi kenapa orang-orang masih bisa mendekat kepada kita, senyum di depan kita, keluarga kita masih nyaman dengan kita? Karena Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa dan aib-aib kita. Maka itu perlu kita pahami. Kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kekurangan. Ya. Maka ketika saudara kita mengingatkan kita, ya, menasihati kita, maka seharusnya kita berterima kasih. Ya, karena memang kesalahan yang nampak di mata mereka itu sebenarnya sedikit dari apa yang tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, hanya sedikit di antara dosa atau aib-aib yang Allah Subhanahu wa taala tidak perlihatkan kepada mereka. Kalaulah, makanya kata para ulama, kalaulah dosa-dosa kita ini, kesalahan-kesalahan kita ini, aib-aib kita ini memiliki bau yang busuk, maka tidak ada seorang pun yang, ya, kuat untuk mendekat kepada kita. Bahkan orang yang terdekat yang kita cintai pun akan lari meninggalkan kita, ya. Kemudian eh, para keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mungkin ada yang bertanya,
eh, apa sih? Ya, banyak orang yang mungkin tidak begitu paham apa sih silaturahim itu apa. Banyak orang yang membatasi, ya. Silaturahim hanya dibatasi ketika dia berkunjung ke rumah kita. Kalau dia nggak berkunjung lagi, ini orang atau nih dia sudah memutuskan silaturahmi. Apakah seperti itu? Atau ada yang memahami ketika saudaranya tidak lagi memberikan hadiah kepadanya misalnya, ya dia bisa klaim atau cap saudaranya sudah tidak memperhatikan ya hubungan silaturahim. Apakah seperti ini? Ya, tentu kita harus pahami ya apa yang dimaksud dengan eh, silaturahim. Ya, apa yang dimaksud dengan silaturahim? Silaturahim itu sangat luas sebenarnya, ya. Bukan hanya sebatas saling berkunjung, ya. Bukan hanya sebatas eh, apa namanya? Bukan hanya sebatas berbagi hadiah, ya. Tidak. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Athir, ya, mendefinisikan silaturahmi, definisinya secara umum adalah al-ihsan, ya, berbuat baik kepada karib kerabat dan riba, ya, baik, ya, karib, karib kerabat, ya, berbuat baik kepada eh, karib kerabat. Apapun itu bentuk perbuatan baik, maka ini masuk ke dalam eh, silaturahim, ya. Ada yang bisa melalui sering berkunjung karena jarak tempuhnya mungkin tidak terlalu jauh, maka ini masuk ke dalam silaturahim. Ada yang bisa karena diberikan kelebihan harta, ya, memberikan hadiah, bantuan kepada saudara-saudara, ini masuk ke dalam silaturahim. Ada yang bisa menanyakan keadaan melalui pesan WhatsApp, telepon dan seterusnya, ini juga masuk ke dalam silaturahim, ya. Membantu saudaranya, atau ketika itu semua tidak bisa dilakukannya misalnya, ya, dia hanya bisa mendoakan saudara-saudaranya, ya, ponakan mendoakan omnya, ya, adik mendoakan abangnya, abang mendoakan adiknya, kakak mendoakan adiknya, orang tua mendoakan anaknya, anaknya mendoakan orang tuanya. Ini juga masuk ke dalam menjaga hubungan, ya, masuk ke dalam silaturahim, ya, silaturahim. Jadi tidak sebatas harus kita paksa ya orang untuk melakukan daripada bentuk kebaikan itu, tapi ini maknanya luas, ya. Apakah itu bentuk kebaikan, ya, yang sanggup melakukan kebaikan menyambung silaturahmi melalui hartanya, maka dia lakukan berarti dia telah menjaga silaturahim. Yang hanya bisa ya memberikan nasihat misalnya arahan hiburan ketika saudara-saudaranya sedih ditimpa musibah, ini juga termasuk ke dalam menjaga hubungan silaturahim. Bahkan ketika dia mendoakan, ya, ini jangan pernah kita 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 remehkan. Bahkan doa ini itu pengaruhnya sangat sangat besar, terutama bagi orang tua kita, saudara kita, keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa, ya, senjata, ya, seorang seorang mukmin. Doa yang kita panjatkan ketika ya keluarga kita, terutama nih kita bicara sekarang ya dalam lingkup keluarga, kita doakan di belakang dia tanpa kita harus memberitahukan, ya ini asarnya pengaruhnya sangat sangat besar, ya pengaruhnya sangat sangat besar. Kadang kita sering salah, kita tidak bisa menerima kekurangan-kekurangan keluarga kita, ya kita lihat dia kok seperti ini kok seperti itu, tapi kita kadang lupa, pernah nggak kita mendoakannya agar dia berubah, ya, pernah nggak kita mendoakan, ya. Maka jangan kita sepelekan ini. Bahkan doa ini, ya, pengaruhnya lebih besar daripada sekedar ya menanyakan kabar dan seterusnya. Tapi ini semua ya selagi bisa, semampu kita kita lakukan. Kalau semua bentuk pintu kebaikan kita lakukan, maka tentu ini ya lebih lebih utama. Yang bisa
berkunjung, bisa eh, apa namanya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa saling sapa, bisa menanyakan kabar, bisa berbagi hadiah dan seterusnya, ya tentu ini pahalanya akan semakin besar. Tapi tentu masing-masing kita mempunyai kekurangan, keterbatasan, ya, yang kita juga harus, poin yang kita sampaikan tadi, at-taqadi at-taghaful, ya. Harus kita kadang, ya, tidak harus membahas semua permasalahan yang kita lihat, terutama di tengah-tengah keluarga keluarga kita. Kita harus perhatikan, kita harus pintar, kita harus, ya, jeli melihat mafsadat dan maslahat, ya. Ketika pembahasan yang diutarakan kepada kita di bawah diceritakan depan kita terkhusus berkaitan dengan keluarga kita, maka kita harus hati-hati. Apakah komentar kita ini akan, ya, membawakan atau memberikan dampak yang lebih baik, atau bahkan dia akan merusak atau memperkeruh keadaan. Maka hati-hati ketika kita menjadi penyebab rusaknya hubungan di antara tengah-tengah keluarga kita. Hati-hati dengan, ya, ancaman dari Nabi SAW yang kita baca tadi. La yadkhulul jannata qati', ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Juga masuk ke dalamnya orang yang menjadi sebab mendengarkan berita dari si fulan, ya, dengan mudahnya kita transfer kepada si fulan. Maka kita harus pikirkan apa sih maslahatnya dan mafsadatnya. Karena kita telah jelaskan kita ingin menjaga hubungan silaturahim ini. Untuk apa kita ingin menjaganya? Karena kita, yang menjadi motivasi kita, dalil-dalil yang kita bacakan tadi. Kita ingin melalui silaturahim ini kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melalui menjaga hubungan silaturahim ini, ya, mendapatkan kemudahan-kemudahan kehidupan dunia, diberkahi umur kita, diberkahi harta kita, diberkahi keturunan kita. Itu yang kita inginkan. Toh pun kita harus pikirkan lagi. Ketika kita, ya, terlalu sibuk mendengarkan berita, kita transfer ke, ya, ke yang lain, kemudian membuatkan keadaan kita semakin kacau. Apa sih untungnya untuk kita? Apa sih untungnya untuk kita? Maka kita harus, ya, lebih cerdas lagi untuk berpikir, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya. Sebelumnya, jazakumullah khairan. Terima kasih untuk eh, yang menjadi penyebab terlaksana acara kita di sore waktu Madinah, malam waktu Indonesia, Pekanbaru. Terima kasih juga kita ucapkan kepada tuan rumah yang telah bersedia menyediakan kita tempat. Ya, mungkin eh, setelah ini ada makan-makannya mungkin, ya, dan seterusnya. Dan biiznillah di Juni insya Allah kajian kita offline insya Allah, dan akan menjadi pembahasan, kita akan mungkin mengkaji kitab tiga landasan pondasi yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah, al-usul tsalatsa. Kita akan bahas untuk pertemuan-pertemuan kitab ini, pertemuan-pertemuan selanjutnya kitab ini, dan biiznillah, ya, di Juni nanti, kita di Juni dan Juli biiznillah kita usahakan eh, ya, berbagi cerita, berbagi sedikit ini kita usahakan, ya, pertemuan yang offline, ya, pertemuan offline yang langsung, tidak perlu lagi apa, tidak perlu angkat-angkat kepala ke layar. Bismillah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bermanfaat, ya, bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu kita, ya, eh mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi kita. Ya, mari kita saling sama kita, tidak semua, ya, diingatkan, yang terpenting juga pilihkan kata-kata, ya, ketika kita mengingatkan keluarga kita, pilihkan kata-kata yang terbaik yang kita lakukan, ya, karena dari nasihat yang kita inginkan pasti kita menginginkan kebaikan. Kita tidak sedang ingin menjatuhkan dia, tapi kita ingin kebaikan untuknya, agar hidupnya, sisa umurnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu
Ala ya, jazakumullah khairan. Akan dilanjut. Mohon maaf kalau ada dari kita, yaitu semua menunjukkan eh, apa namanya, laisal kamal illa lillah, tidak ada kesempurnaan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada tutur kata yang salah, yang dimaafkan. Dan wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita kepada apa pesan-pesan apa manfaat daripada silaturahmi yang memang itu adalah eh, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita untuk berkumpul begitu saja. Tapi kita berharap ini adalah pertemuan yang terutama ada manfaatnya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tadi eh, beberapa tausiah atau pelajaran yang telah disampaikan oleh Ustaz Dedi Saputra LC yang mana siaran ini adalah siaran langsung dari kota Madinah. Nah kebetulan saudara kita alhamdulillah masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau berdomisili di kota suci, kota Madinah Al-Munawwarah. Mungkin pada jadi kalau ada penjawab, ya.